Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kisah lengkap Nabi Yusuf. Jangan lewatkan untuk terus tonton video penting ini dan jangan lupa pula untuk like, komentar, share dan subscribe. Salah satu surat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan adalah surat Yusuf. Surat ini menceritakan sejumlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam dari berbagai peristiwa hidup yang pernah dialaminya. Lantas, seperti apa riwayat tentang Yusuf alaihi salam yang diceritakan dalam kitab suci Al-Quran? Simak kisah Nabi Yusuf singkat dari lahir sampai wafat yang dikabarkan Ibnu Katsir dalam kitab Qasas Al-Anbiya pada uraian di bawah ini. Yusuf alaihi salam merupakan satu dari 12 anak Nabi Yakub. Dan Nabi Yusuf adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah. Bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya, beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada jumlah saudara Yusuf alaihissalam yang sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, Nabi Yakub. Dari sinilah Yakub alaihissalam mengetahui kalau Yusuf alaihissalam kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi serta punya derajat mulia di dunia dan akhirat. Sampai-sampai kedua orang tua dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada beliau. Mendengar mimpi itu, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Yusuf alaihissalam untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara-saudara Yusuf alaihi salam hingga mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan kejahatan ataupun tipu daya terhadapnya. Melalui surat Yusuf, Allah juga menceritakan bahwa saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf dan saudara kandungnya, Bunyamin. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibanding yang lain. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibanding yang lain. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa merekalah yang lebih berhak disayang daripada Yusuf dan Bunyamin. Karena kedengkian itu, mereka berencana untuk membunuh Yusuf alaihissalam atau membuangnya ke tempat sangat jauh yang membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Demikian rencana mereka supaya kasih sayang Nabi Yakub tercurah kepada mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf sedang merencanakan tindakan mereka itu, salah satu dari mereka berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir." Mendengar pendapat ini, mereka pun setuju. Tak lama mereka pun mendatangi ayah mereka, Nabi Yakub, untuk meminta izin agar bisa mengajak pergi Yusuf alaihi salam. Mereka beralasan akan membawa Yusuf alaihi salam bermain. Nabi Yakub sebenarnya ragu untuk mengizinkan Yusuf diajak oleh anak-anaknya itu. Namun mereka terus meyakini Nabi Yakub bahwa mereka akan mengawasi Yusuf dengan sungguh-sungguh. Dengan berat hati, akhirnya Nabi Yakub memberi izin kepada mereka untuk membawa Yusuf pergi. Kala di perjalanan, saudara-saudara Yusuf mulai melancarkan rencana mereka. Mulanya mereka menghina dan mencaci maki Yusuf alaihi salam dengan tindakan dan ucapan. Lalu saat melihat sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka, mereka pun memasukkan Yusuf alaihi salam ke dalamnya. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam sumur, saudara-saudaranya mengambil baju Yusuf alaihi salam dan melumurinya dengan darah kambing. Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Yakub untuk melapor kejadian palsu. Mereka bersedih seraya menangis di hadapan ayah mereka dan menjelaskan bahwa Yusuf alaihi salam dimangsa serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju Yusuf alaihi salam telah berlumuran darah sebagai pembuktian kepada ayahnya. Sebenarnya Nabi Yakub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya. Namun Yakub alaihi salam hanya bisa berpasrah dan menyerahkan segala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala saudara-saudaranya telah pergi meninggalkannya, Yusuf duduk di dalam sumur sembari menunggu pertolongan Allah kepadanya. Beberapa lama kemudian, datanglah para musafir ke sumur yang ada Yusuf di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari Syam yang hendak menuju Mesir. Saat salah satu dari mereka mengambil air dari sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalam, lalu menariknya kembali ke atas, tiba-tiba Yusuf alaihissalam menggelantungkan diri pada tali timba itu.
musafir penarik tali timba melihat seorang anak yang tertarik bersama timbanya. Lalu ia merasa senang karena bisa menjadikannya sebagai barang dagangan. Mereka hendak menjual Yusuf alaihi salam tepatnya sebagai budak ketika telah sampai di Mesir. Tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Yusuf alaihi salam dengan harga murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Yusuf alaihi salam adalah orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan ia adalah seorang menteri dengan jabatan tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Al-Aziz, sementara istrinya dikenal dengan nama Zulaikha. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Yusuf tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka. Hingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar, Yusuf tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut. Pada suatu waktu, istri dari tuannya Yusuf merayu dan mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tak pantas. Padahal istri tuannya adalah wanita cantik, kaya, masih muda, dan berkedudukan tinggi. Diceritakan, wanita itu menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Yusuf alaihi salam. Ia tertarik dan terus menggoda Yusuf lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi ini, Yusuf memohon perlindungan Allah dan coba menghindar serta pergi dari kamar itu. Yusuf kemudian lari menuju pintu untuk menjauh dan istri tuannya mengejarnya sambil menarik baju Yusuf dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuannya Yusuf tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuannya kemudian menuduh Yusuf telah menggoda dirinya dan mengaku sebagai korban. Istri tuannya terus membela diri dan menuduh Yusuf. Namun Yusuf berkata dirinya tak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri Al-Aziz tersebut. Al-Aziz pun bingung dalam menengahinya. Kemudian ada seorang yang berpendapat, jika baju gamisnya Yusuf koyak di depan, wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Maksudnya Yusuf yang coba merayu wanita itu, lalu wanita itu mendorong Yusuf sehingga baju bagian depannya robek. Orang itu kembali mengatakan, akan tetapi jika baju gamisnya Yusuf koyak di belakang, wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya Yusuf berusaha melarikan diri dari godaan wanita itu. Karenanya wanita itu mengejar dan menarik baju Yusuf dari belakang. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat bahwa baju belakang Yusuf yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya dan berkata kepada Yusuf untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Setelah kejadian itu, istri tuannya yakni Zulaikha memanggil teman-temannya ke rumahnya. Ia ingin menunjukkan ketampanan Yusuf yang membuatnya tertarik dan ingin menggoda. Melihat paras rupawan Yusuf, teman-teman Zulaikha pun ternganga hingga tak sadar, membuat mereka mengiris jari-jari tangannya sendiri. Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaikha dan Yusuf alaihi salam, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut hingga membuat heboh sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaikha sepakat untuk memenjarakan Yusuf agar muncul opini bahwa Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Lalu masuklah Yusuf ke dalam penjara. Di sana beliau hanya bisa bersabar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat terkait jangka waktu di penjaranya Yusuf. Ada yang mengatakan 3, 7, bahkan 10 tahun. Di dalam penjara, Yusuf alaihi salam bertemu dengan 2 orang mantan pelayan raja. Keduanya kagum dengan kecerdasan ucapan dan perbuatan yang dimiliki Yusuf. Ketika kedua orang itu bermimpi, mereka meminta Yusuf untuk menakwilkan mimpi mereka. Mereka takjub akan tafsiran mimpi yang ditakwilkan Yusuf. Padahal Yusuf sendiri mengatakan bahwa kemampuannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang ia imani. Yusuf pun dikenal sebagai orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Sudah sekian lama Yusuf beserta temannya berada di dalam penjara. Kemudian salah satu temannya itu diketahui akan terbebas dari hukuman penjara. Lalu Yusuf berkata kepada temannya yang selamat untuk menceritakan tentang dirinya kepada tuannya itu alias raja. Menceritakan tentang dirinya di sini maksudnya memberitahu raja akan keahlian takwil mimpi yang dimiliki Yusuf alaihi salam. Setelah keluar dari penjara, temannya Yusuf yang kembali menjadi pelayan raja itu lupa akan pesan yang diberi Yusuf untuk menceritakan tentang dirinya. Suatu ketika, Raja Mesir kala itu bermimpi dalam tidurnya,
dan mimpinya itu membuat ia cemas. Raja itu bermimpi seakan-akan ia berada di tepi sungai. Lalu dari dalam sungai muncul 7 sapi betina dengan tubuh gemuk. Ketujuh sapi betina itu merasa senang berada di padang rumput yang subur. Setelah muncul 7 sapi gemuk, dalam mimpi raja muncul kembali 7 sapi bertubuh lemah dan kurus. Anehnya, ketujuh sapi yang bertubuh kurus itu ikut bersenang-senang dengan 7 sapi betina bertubuh gemuk. Kemudian sapi-sapi bertubuh lemah memakan 7 sapi betina yang gemuk. Dengan mimpi tersebut, kemudian Raja Mesir terbangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Lalu ia tertidur lagi dan mendapatkan mimpi aneh lagi yang berbeda. Mimpi-mimpi yang Raja dapati itu membuatnya khawatir dan cemas. Raja pun menceritakan mimpi yang diperolehnya itu kepada para pembesar kerajaan dan kaumnya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menakwilkan mimpi sang raja. Dalam situasi tersebut, pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf mengingat bahwa Yusuf mahir dan pandai menafsirkan mimpi. Kemudian ia berkata kepada sang raja dan kaumnya, "Aku akan memberitakan kepada kalian tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya." Raja pun membolehkan dan mengutus si pelayan untuk menemui Yusuf alaihi salam di penjara. Setelah itu, Yusuf alaihi salam pun dibawa menemui raja. Raja Mesir lalu menceritakan mimpinya tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi lemah kepada Yusuf alaihi salam. Di hadapan raja, Yusuf alaihi salam pun menakwilkan bahwa akan datang musim subur dan makmur selama 7 tahun. Setelah itu, datanglah musim paceklik yang penuh kesulitan selama 7 tahun pula. Selain menafsirkan mimpi raja, Yusuf juga memberikan solusi terbaik bagi mereka untuk mengatasi krisis yang akan terjadi. Beliau memberikan gambaran jelas kepada mereka tentang kondisi yang terjadi ketika datang tahun-tahun dipenuhi dengan kemakmuran dan tahun-tahun yang diwarnai kekeringan atau paceklik. Setelah mendengar kepandaian dan kecermatan Yusuf dalam menakwilkan mimpi dan memberi solusi, Raja Mesir menawarkan Yusuf alaihi salam untuk terlepas dari berbagai tuduhan yang disandarkan kepadanya dan yang membuatnya dimasukkan penjara. Namun Yusuf alaihi salam menolak dan meminta raja untuk mengkonfirmasi kebenaran dari tuduhan tersebut lebih dahulu kepada tuan dan istri tuannya yang terdahulu, yakni Al-Aziz dan Zulaikha. Setelah raja mengkonfirmasi kepada mereka, didapati bahwa tuduhan tersebut adalah palsu dan Yusuf alaihi salam tidaklah bersalah. Yusuf alaihi salam tidak pernah menggoda maupun merayu Zulaikha, melainkan beliau adalah orang yang baik lagi terpuji. Setelah jelas tidak bersalah, Raja Mesir kala itu membebaskan Yusuf alaihi salam dari penjara dan membersihkan nama baiknya yang tercoreng akibat tuduhan palsu. Setelah bebas dari penjara, Raja Mesir berkata kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercayai di sisi kami." Yusuf alaihi salam pun berkata kepada raja, "Jadikan aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Raja pun memberikan kekuasaan tersebut kepada Yusuf alaihi salam dan percaya bahwa ia akan menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. Setelah menjadi orang yang berkedudukan tinggi, Yusuf pun menikah dengan Zulaikha karena tuan terdahulunya itu meninggal dunia, dan Zulaikha telah kembali menjadi wanita yang bermartabat. Dikatakan bahwa Zulaikha juga masih saudara dengan Raja Mesir. Dengan itu Raja Mesir pun mempercayakan jalannya pemerintahan kerajaan Mesir kepada Yusuf. Sudah beberapa lama Yusuf memerintah dan kala Mesir dilanda paceklik, 10 saudara Yusuf yang dahulu membuangnya ke dalam sumur datang ke istana untuk menukar bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf alaihi salam yang telah menjadi penguasa Mesir tersebut karena telah terpisah puluhan tahun. Namun ketika mereka memasuki istana, Yusuf alaihi salam mengenali mereka. Mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka, yakni untuk menukar bahan makanan kepada Yusuf alaihi salam karena terjadi musim paceklik. Mereka juga menerangkan keadaan keluarga hingga jumlah anggota keluarga mereka. Yusuf alaihi salam pun memberikan bahan makanan kepada mereka. Tapi Yusuf alaihi salam menyadari bahwa saudara kandungnya, Bunyamin, tidak datang bersama mereka. Kemudian Yusuf alaihi salam meminta mereka untuk kembali ke istana dengan membawa satu saudaranya yang tidak ikut kala itu. Kembalilah saudara-saudara Yusuf alaihi salam ke kampung halaman dan menceritakan kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub,
bahwa penguasa Mesir ingin bertemu dengan saudara mereka, Bunyamin. Mereka juga menyadari bahwa penguasa Mesir tersebut memberi jatah makanan kepada mereka dan bukan barter bahan makanan yang telah mereka tawarkan. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Yakub untuk mengizinkan Bunyamin ikut ke istana kerajaan supaya bisa mendapatkan jatah makanan lagi. Dengan segala penjelasan dan janji teguh yang dibuat anak-anak Nabi Yakub terhadapnya, kemudian Yakub alaihissalam mengizinkan anak-anaknya untuk membawa Bunyamin kepada penguasa Mesir kala itu, yakni Yusuf alaihissalam. Dibawalah Bunyamin untuk bertemu Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya yang lain pun membawa barang-barang yang akan ditukar dengan bahan makanan. Setelah mereka sampai di istana untuk berdiskusi terkait penukaran barang, Yusuf alaihissalam bertemu dengan Bunyamin, lalu ia mengungkapkan identitas aslinya. Penguasa Mesir tiba-tiba mengungkapkan bahwa dirinya adalah Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam keheranan, tapi Yusuf alaihissalam menegaskan, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku, Bunyamin." Setelah mengetahui bahwa penguasa Mesir adalah Yusuf alaihissalam, lalu Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk membawa baju yang ia kala itu beliau pakai kepada ayahnya, Nabi Yakub. Yusuf alaihissalam pun juga memerintah agar sang ayah, Nabi Yakub beserta keluarganya yang lain untuk dibawa ke Mesir supaya bisa bertemu dengannya. Demikian Nabi Yakub bersama keluarganya datang ke Mesir untuk menemui dan berkumpul kembali dengan Nabi Yusuf setelah puluhan tahun terpisah. Ada ulama yang mengatakan bahwa Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub terpisah selama 35 tahun. Ada juga yang menyebut 83 tahun. Setelah Yusuf alaihissalam menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya telah sempurna, yakni menjadi nabi, dengan dirinya yang telah berkumpul lagi dengan keluarganya, serta menjadi penguasa Mesir, beliau juga sadar bahwa kehidupannya di dunia adalah fana. Maka dari itu, Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan memeluk Islam dan berharap kelak dipertemukan dengan hamba-hambanya yang soleh. Sebelum Yusuf alaihissalam wafat, Allah terlebih dahulu mewafatkan Nabi Yakub. Dijelaskan bahwa Nabi Yakub menetap di Mesir bersama Yusuf alaihissalam selama 17 tahun. Sebelum wafat, Nabi Yakub berwasiat kepada Yusuf agar mengebumikannya di wilayah Syam, di sisi makam kakek dan ayahnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Demikian Nabi Yakub pun wafat pada usia sekitar 140 tahun. Beberapa tahun setelah kepergian ayahnya, Yusuf alaihissalam juga dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke hadapannya. Beliau wafat dan juga dikebumikan di tempat pemakaman orang tuanya. Yusuf alaihissalam diketahui wafat pada usia 120 tahun. Wallahu a'lam. Demikian sejumlah kisah Nabi Yusuf yang kami rangkum secara singkat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dari kisah ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.